Bos, coba tanya lagi dong satu lagi buat Pak Kiai biar suasana hidup. Coba apa? Biar suasana hidup. Tentang RDA boleh, tentang apa boleh? Ayo, semangat. Apa? Tapi yang jelas itu tertarik tadi yang berkaitan dengan RDAY ya, dengan RDAY. Nah khusus ke Pak Kiai mungkin dari metode RDAY nih, yang ada beberapa sekian nih, yang suka diamalkan sama Pak Kiai apa? Saya semata-mata mengamini doa yatim, itu saya. Ya, kalau itunya sih ya. Iya. Cuma dari yang kearifan lokalnya Pak Kiai. Centong. Jangan ragu ya buat rekan-rekan yang lain itu. Ya, Pak Habib juga. Itu dari kakek buyut, nenek buyut itu sudah pakai. Centong. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'an wa Jadi Islam tidak boleh diseragamkan, jangan ditransnasionalisasikan. Ya, biarkan Islam berbeda-beda, beragam aja, tapi pokoknya sama. Ya, ajarannya sama. Sebab dalam Islam itu ada pokok, ada cabang, dahan dan ranting. Kalau pokok kita masih sepakat, tapi dalam cabang, dahan dan ranting kita berbeda-beda, dan memang kita diizinkan untuk berbeda-beda. Dalam Islam diberi kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan bersuara. Kemerdekaan berpendapat dalam Islam itu sangat dijamin, bahkan melampaui demokrasi. Saya bukan omong kosong. Di Islam itu sudah lahir ribuan aliran berupa firqah-firqah, madhab-madhab, dan tarekat-tarekat. Tuh contohnya ayahnya Salim itu menjalani 4 tarekat dari sekian 60-an tarekat yang diakui di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, madhab fikih di kita ada berapa? Ada ratusan. Ya, firqah ada belasan. Ya, jadi dalam cabang, dahan dan ranting itu silakan berbeda-beda pendapat, dijamin oleh Islam. Asal jangan saling menyalahkan. Asal yang mengutarakan adalah ahlinya, dan jangan memasakkan pendapat pada orang lain. Mereka yang bentar-bentar kamu bid'ah, kamu sesat, kamu musyrik, itu adalah orang yang pertama, dia belum tentu ahlinya bicara. Dan yang kedua, dia merasa benar sendiri, yang lain salah. Dan yang ketiga, dia memasakkan pendapatnya pada orang lain, itu tidak boleh. Ya, biarkan dalam cabang, dahan dan ranting umat Islam berbeda-beda pendapat. Contohnya kita di sini bermadzhab Syafi'i. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau pergi ke tanah suci, ya sudah Hambali. Pergi ke Turki, Hanafi. Pergi ke Afrika, Maliki. Pergi ke Iran, sudah Syiah. Ada madzhab Ja'fari, ada madzhab Zaidi. Itu mereka adalah saudara kita. Berbeda-beda pendapat tidak masalah, karena itu perbedaan pendapat dalam cabang, dahan dan ranting. Tapi dalam pokok kita pasti sepakat, karena kalau ada orang yang tidak sepakat dengan usul, berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Jadi jangan gelisah dengan perbedaan pendapat. Ya, termasuk dengan caranya Haji Dwi. Di sini kok pakai centong. Kearifan lokal. Ya, itu kearifan lokal. Ya, itu diterima dalam Islam. Ya, al-adah al-muhakkamah, begitu dalam usul fikih. Adat itu bisa menjadi sumber hukum, dihormati di dalam Islam. Ya, nanti ketemu dengan al-istihsan dan seterusnya. Ini panjang ya ininya. Apa itu keterangan. Terima kasih luar biasa ini Pak Haji. Saya Nanang. Pak Nanang. Dari mana Pak Nanang? Dari Subang, Pak. Oh, dari orang Sunda ya, Subang. IFK Asami. Di situ saya kenal dengan Abah Maun kalau Subang. Abi kalau kesan, Itu sahabat saya Abah Maun. insya Allah kalau sana Abi dia lah, ya, benar bisa begini, cara mau. Abrigi leluhur di Subang di Sagalaera. Oh, Itu ya di belum Nakaberi. Nakaberi. ini abang mau. Kalau Adia Wasako Marana itu leluhur saya yang ke-12, ke-13. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus
Kiai biar semangat. Bos, tanya apa lagi bos Bapak Kiai dong? Biar semangat. Coba tanya apa lagi Bapak Kiai? Begitu nyebut agama aku. Saya setiap hari dengan beliau kebetulan punya kegiatan, kegiatan bikin pesantren. Alhamdulillah saya sudah memberikan ke beliau lahan. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Tinggal dilaksanakan aja sama beliau. Gitu. Luar biasa ya. Jadi beliau ini satu guru dengan saya, yaitu Mama Bakri Pleret. Ya. Siap. Alhamdulillah. Bos, coba tanya lagi dong satu lagi buat Pak Kiai biar suasana hidup. Coba apa? Biar suasana hidup. Tentang RDAI boleh, tentang apa boleh. Ayo, semangat. Apa? Tapi yang jelas itu tadi yang berkaitan dengan RDAI ya, dengan RDAI. Nah khusus ke Pak Kiai mungkin dari metodik RDAI nih, yang ada beberapa sekian nih, yang suka diamalkan sama Pak Kiai apa? Saya semata-mata mengamini doa yatim, itu Ya saya. kalau itunya sih ya. Iya. Cuma dari yang kearifan lokalnya Pak Kiai. Centong. Tepuk tangan dong. Jangan ragu ya buat rekan-rekan yang lain itu. Ya, Pak Habib juga. Itu dari kakek buyut, nenek buyut itu sudah pakai itu. Center. Sama di camak teh. Cuma ada satu lagi nih yang RDAI ini, kalau bicara kearifan lokal, saya masih waktu kecil masih ingat pakai daun hanjuang, Pak. Nah, nggak tahu nih nanti ke depan daun hanjuang apa ya? Daun hanjuang itu apa kalau bahasa Indonesianya? Belum. Hah? Iya enggak, maksudnya apakah nanti kan ke depan pasti ada pengembangan lagi dari Pak Haji ini kan gitu. Karena kan tidak sekaligus centong, tiba-tiba kan muncul lagi yang pembalut aja baru dengar saya. Ini Mr. Salim kabar kemana nih? Kata Kang Salim deh. Ngopi lagi ngopi. Kebetulan kan kita kopinya juga yang khas Bogor, kopi Liong. Kopi Liong. Oh mungkin dia merokok dia. Merokok. Merokok di luar. Bos, coba pertanyaannya satu lagi apa bos? Ke Pak Kiai. Siap. Silakan bertanya asal jangan yang susah-susah. Ayo bos. Pertanyaannya gampang, jawabannya memang. Aduh. Ada yang mau pilih mungkin? Oke, ayo diri. Silakan Ibu. Diri. Tepuk tangan dong, luar biasa. Pertanyaan ke Pak Kiai. Dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis. Saya dari Bogor. Dari Bogor. Iya, dekat-dekat sini. Saya mau tanya sama Pak Kiai. Pak Kiai kan jalanin ilmu RDAI kan centong nih. Kira-kira apa hajat Pak Kiai yang sudah terkabul apa aja? Banyak, sangat banyak. Ya, yang paling saya syukuri adalah sudah beberapa kali jamaah umrah saya berangkat dengan mulus. Ya, mulus rahayu kata orang Bogor ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Tanpa hambatan, mulus. Ya. Tidak ada yang protes di jalan, tidak ada yang bawel, tidak ada yang rewel. Ya, alhamdulillah. Ya, biasanya namanya pembimbing umrah ya dan haji, saya biasa itu jadi tong sampah, menerima keluhan dan sebagainya. Tapi keberangkatan kemarin haji, jadi malah lagi. Tepuk tangan sekali dong, tepuk tangan dong Bapak Kiai. Wow. Saya membimbing haji dan umrah itu sejak tahun 99. Saya sendiri sudah umrah, sudah ke tanah suci waktu remaja di Jakarta. Saya sudah 92 saya mau menjalankan haji, membimbing haji. Ayo, pertanyaan apa lagi? Kota kedua bagi saya. Iya Pak Kiai, mau Mangga, tanya Bu. ini kan centongnya gimanain maksudnya? Ya sesuai dengan petunjuk aja. Maksudnya Sesuai aplikasi. pakai di uangnya kah atau gimana kah gitu? Kalau saya cenderung menggunakan centong itu untuk penyembuhan badan. Pukul-pukul sini. Saya kan punya agak sini nih Pak Haji. Ya. Saya yakin rezeki itu akan hadir dengan doa yatim. Saya yakin. Tapi ada pun kalau kita menggunakan centong untuk ngurus-ngurus dompet dan sebagainya,
itu wasilah, ya. Wasilah. Dalam Islam dibolehkan tawasul. Ya, sebagian besar umat Islam percaya adanya tawasul. Ya, baik Ahlussunnah wal Jamaah maupun Syiah sama-sama percaya adanya tawasul. Karena tawasul turunan dari keyakinan akan adanya wali. Ya, dari keyakinan adanya wali, walaupun ini adalah cabang bukan pokok. Ya, sehingga ada juga umat Islam yang tidak percaya adanya wali, tapi itu segelintir. Nah, dari keyakinan adanya wali, maka umat Islam ini yakin tawasul, yakin adanya karomah, ziarah ke makam para aulia, tabarukan, mengamalkan amalia para aulia, misalnya wirid ini, zikir ini, hizib ini, rawatib ini, dan seterusnya. Ya, dan itu 90% lebih umat Islam yakin akan itu. Ada sisanya yang tidak yakin adanya wali, tentu mereka pasti akan mengharapkan ziarah kubur. Mereka akan menolak adanya tawasul, mereka tidak percaya adanya karomah. Ya, padahal di kita ini berapa banyak kampung namanya keramat. Keramat itu dari karomah. Keramat lontar, keramat tengah, keramat jati, sampai ke keramat tunggal. Tepuk tangan dong. Pak Kiai bikin kita semangat, bikin kita awet. Gaya. Yakin kita ini di sini yakin benar. Ya, karena dalam percabangan dahar dan nanti ini perbedaan pendapat itu semuanya dianggap benar dalam Islam. Tidak ada imam, tidak ada madhab, tidak ada aliran yang dipersalahkan dalam Islam, tidak ada. Semuanya dianggap baik, ya, semuanya dianggap benar walaupun benarnya relatif, ya. Mana sih yang benar? Imam Syafi'i yang mengatakan kalau singgungan dengan lawan jenis batal, atau Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak batal? Dalam Islam semuanya dianggap benar walaupun benarnya relatif, ya. Sekeliru-kelirunya ahli ijtihad dapat pahala 1 kali beristihad, apalagi kalau tepat 2 kali. Cuma yang tahu siapa yang keliru, siapa yang tepat hanya Allah. Ya, tapi semuanya diganjar. Oleh karena itu, Anda mengikuti pendapat apa saja benar. Gitu. Termasuk yang ada di RDAI ini, silakan benar. Gitu. Jadi saya tidak ada ragu dengan kebarokahan yang lahir dari guru kita ini, dari Dwi Susanto. Tepuk tangan dong, luar biasa. Udah itu aja Pak Kiai, makasih Terima banyak. kasih. Oke, siapa mau nanya lagi ke Pak Kiai? Yang Sebentar, ini semangat. ada tambahan dulu dari ibu, dari istri Pak Kiai. Istri Pak Kiai, tepuk tangan dong. Dari istri tercinta Pak Kiai. Kan banyak yang nanya kalau dari segi materi apa katanya yang sudah didapat dengan Ibu Ede. Kalau saya camak penyamak pakai ya, tapi ke foto. Kalau orang misalnya anak yang agak-agak rada susah dikasih tahu, saya dicamak ke fotonya. Kalau ke anaknya kan zaman sekarang mana mau ya anak dicamak. Terus dari segi materi gini, kami itu pernah ketipu Pak Haji ketika travel umroh itu ya. Makanya pas kesini tuh alhamdulillah gitu ya, berangkat terus. Jadi pernah ketipu waktu itu, kita udah bayar lunas, ternyata itu travelnya kabur. Pertama udah 3 kali ketipu Pak Haji. Terus kedua pernah ada yang minjem, katanya sebulan. Dah suami saya mah baik, dikasih kan minjem teh yang betul ya. Itu sampai 900 juta Pak Haji. Itu katanya sebulan sebelum berangkat mau dibayar, ternyata tidak. Saya last minute Pak Haji, beberapa jam ada yang minjemin. Jadi sekarang hutang itu murah. Terus pernah pas mau berangkat itu udah bayar kita berapa M, tapi uang tiket dia dibawa kabur katanya, kata mereka 400 juta dalam beberapa hari Pak Haji. Ngumpulkan 400 juta kan susah, tapi dengan doa yatim RDAI kita berangkat terus alhamdulillah. Tepuk tangan dong, luar biasa. Itu ya. Semangat. Apa yang berjaket coklat? Coba diri. Ibu dapat mobil nggak diceritain? Oh iya. Oke, cerita dulu dong. Tepuk tangan dong. Terakhir kemarin kan saya mau berangkat tuh Mei Pak. Ya Allah, dari mana lagi, karena kan mengimbas ya dari tiap tahun. Jadi kita gali lubang tutup lubang sehingga lubang itu semakin kecil, ditipu orang. Saya tidak mengharap orang mengembalikan dan muah, walaupun dia punya juga kadang lupa untuk kembali. Udah aja saya mah doa di ADAY biar dapat untuk bayarnya begitu. Jadi alhamdulillah selalu ada untuk bayarnya.
Terus ada ketika masa sulit kalau kita harus melunasi gitu ya, tapi kita dapat mobil, alhamdulillah. Padahal orangnya baru kenal sebulan setengah, tapi dapat mobil, alhamdulillah. Ketika Pak Ustadz kan asalnya ketua MUI, punya mobil dinas. Ketika dikembalikan, aduh dia pakai mobil apa ya, tiba-tiba ada yang ngasih, alhamdulillah. Tangan dong. Luar biasa. Pak Ustadz tentu itu ketua MUI Kota Bogor. Tangan dong, sekali lagi dong. Yang lalu ya, sekarang saya tidak mulai ya. Oke Pak Ustadz, saya tertarik dengan keterkaitan dari pembahasan Pak Ustadz tentang ilmu kearifan lokal RDAY. Di situ Pak Ustadz menerangkan begitu detailnya kaitannya ilmu kearifan lokal RDAY dengan apa yang Pak Ustadz terangkan, bahwa Islam itu datang memberikan ruh. Artinya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, itu Tangan dong. عليك